Sejarah R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Hal ini dimulai ketika Kartini merasakan banyaknya diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada masa itu, di mana beberapa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Kartini sendiri mengalami kejadian ini ketika ia tidak diperbolehkan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kartini sering berkorespondensi dengan teman-temannya di luar negeri, dan akhirnya surat-surat tersebut dikumpulkan oleh Amben Danon dan diterbitkan sebagai buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Semasa hidupnya dimulai dengan lahirnya Kartini di keluarga priai. Kartini yang memiliki nama panjang Raden Ajeng Kartini ini ialah anak perempuan dari seorang patih yang kemudian diangkat sebagai Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ibu dari Kartini memiliki nama M.A. Ngasirah, istri pertama dari Sosroningrat yang bekerja sebagai guru agama di salah satu sekolah di Telukawur, Jepara. Silsilah keluarga Kartini dari ayahnya bisa dilacak terus hingga Sultan Hamengkubuwono keempat, dan garis keturunan Sosroningrat sendiri bisa terus ditelusuri hingga pada masa kerajaan Majapahit. Ayah Kartini sendiri awalnya hanyalah seorang wedana atau pembantu bupati di Mayong. Pada masa itu, pihak kolonial Belanda diwajibkan siapapun yang menjadi bupati harus memiliki bangsawan sebagai istrinya, dan karena M.A. Ngasirah bukanlah seorang bangsawan, ayahnya kemudian menikah lagi dengan Radeng Ajeng Murjam, wanita yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Pernikahan tersebut juga langsung mengangkat kedudukan ayah Kartini menjadi bupati, menggantikan ayah dari R.A. Murjam, yaitu Citrowikromo. Kartini semasa hidupnya berawal ketika ia yang berumur 12 tahun dilarang melanjutkan studinya setelah sebelumnya bersekolah di Europe Lager School, di mana ia juga belajar bahasa Belanda. Larangan untuk Kartini mengejar cita-cita bersekolahnya muncul dari orang-orang yang paling dekat dengannya, yaitu ayahnya sendiri. Ayahnya bersikeras Kartini harus tinggal di rumah karena usianya mencapai 12 tahun, berarti ia sudah bisa dipingit. Selama masa ia tinggal di rumah, Kartini kecil mulai menulis-nulis surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda, di mana ia kemudian mengenal Rosa Amben Danon yang sering mendukung apapun yang direncanakan Kartini. Dari Amben Danon jugalah Kartini kecil mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut api baru dalam hati Kartini, yaitu tentang bagaimana wanita-wanita Eropa mampu berpikir sangat maju. Api tersebut semakin besar karena ia melihat perempuan-perempuan Indonesia ada pada sastra sosial yang amat rendah. Kartini juga mulai banyak membaca The Locomotive, surat kabar dari Semarang yang ada di bawah asuhan Peter Brusrov. Kartini juga mendapatkan Le Musromel, sebuah paketan majalah yang dikirimkan oleh toko buku kepada langganan mereka, yang di dalamnya terdapat majalah-majalah tentang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kartini kecil juga sering mengirimkan beberapa tulisan yang kemudian ia kirimkan kepada salah satu majalah wanita Belanda yang ia baca, yaitu The Holland Lily. Melalui surat-surat yang ia kirimkan terlihat jelas bahwa Kartini selalu membaca segala hal dengan penuh perhatian, sambil terkadang membuat catatan kecil yang tak jarang juga dalam suratnya Kartini menyebut judul sebuah karangan atau hanya mengutip kalimat-kalimat yang pernah ia baca. Sebelum Kartini menginjak umur 20 tahun, ia sudah membaca buku-buku seperti The Steel Cards milik Louis Couperus, Max Havelaar, dan surat-surat cinta yang ditulis Multatuli, hasil buah pemikiran Van Eden, roman Vietnamese yang dikarang oleh Nyonya Gokep,
De Jong van Beek, dan Die Waffen Nieder, yang merupakan roman anti perang tulisan Bertha von Suttner. Semua buku-buku yang ia baca berbahasa Belanda. Pada tanggal 12 November 1903, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang oleh orang tuanya. Bupati yang bernama KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat ini sebelumnya sudah memiliki istri, namun ternyata suaminya sangat mengerti cita-cita Kartini dan memperbolehkan Kartini membangun sebuah sekolah wanita. Selama pernikahannya, Kartini hanya memiliki satu anak yang diberi nama Susalit Jojo Adiningrat. Kartini kemudian mengembuskan nafas terakhirnya 4 hari setelah melahirkan anak satu-satunya di usia 25 tahun. Wafatnya Kartini tidak serta-merta mengakhiri perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya, karena salah satu temannya di Belanda, Mr. J.H.A. Bendanon, mengumpulkan surat-surat yang dulu pernah Kartini kirimkan kepada teman-temannya di Eropa. Bendanon kemudian membukukan sebuah surat itu dan diberi nama Door du Street tot Licht, yang jika diartikan secara harfiah berarti dari kegelapan menuju cahaya. Buku ini diterbitkan pada tahun 1911 dan cetakan terakhir ditambahkan sebuah surat baru dari Kartini. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat-suratnya tidak pernah bisa dibaca oleh beberapa orang pribumi yang tidak dapat berbahasa Belanda. Baru pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi translasi buku dari Bendanon yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, buah pikiran dengan bahasa Melayu. Pada tahun 1938, salah satu sastrawan bernama Armin Spane yang masuk dalam golongan pujangga baru menerbitkan versi translasinya sendiri dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Versi milik Panen membagi buku ini dalam 5 bab untuk menunjukkan cara berpikir Kartini yang terus berubah. Beberapa translasi dalam bahasa lain juga mulai muncul, dan semua ini dilakukan agar tidak ada yang melupakan sejarah perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya itu. Terima kasih.